Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Dok? Iya, alhamdulillah selamat bergabung lagi Bu Neneng. Selamat bergabung. Ya, selamat. Dokter makin lama makin seger. Alhamdulillah. Saya tutup kamera ya, Dok ya. Boleh silakan. Sambil ngikutin tapi tutup kamera. Selamat bertemu kembali di acara terapisnya bersama Dr. Jule hari ini, tanggal 3 Agustus 2021. Dan hari ini saya sempat mengundang beberapa teman untuk terapi mengatasi cemas, takut, ataupun stres karena pandemi COVID ini. Nah, hari ini kita bisa terapi untuk keluhan tersebut ataupun yang lain ya. Jadi untuk semua keluhan fisik, keluhan psikis, ataupun permasalahan hidup. Oke, baik. Mangga silahkan kita langsung mulai saja. Siapa yang mau coba terapi malam ini boleh buka mic-nya. Ada yang mau coba? Silahkan. Ada yang mau tanya juga boleh. Mau tanya dulu, mau coba dulu juga boleh. Ini ada teman-teman baru, wajah baru nih, ada Mbak Tiania. Ada juga yang baru hadir bergabung, selamat bergabung. Ada Bu Atin dari alumni kuliah WhatsApp. Oke, silakan. Buat yang baru bergabung, ini acara kita biasanya langsung ke arah, ada berapa ya? Ada terapi keluhan fisik, keluhan psikis, terus kemudian kalau ada yang konsul permasalahan hidup, dan juga ada beberapa yang kita ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol, mungkin apa aja yang bisa ditanyakan, dan nanti lihat ada banyak hal dalam hidup ini yang ternyata bisa connect dengan ilmu self gitu, dan ilmu motivasi dalam hidup. Oke, silakan, ada yang mau bertanya, boleh, ada yang mau terapi juga boleh. Barangkali hari ini ada yang keluhan fisik, silakan. Dr. Zule. Dengan Pak Zainal, silakan, suaranya boleh lebih jelas, Pak. Assalamualaikum, sudah mendengar, Bu? Jelas, Pak. Mas Zainal, tinggal di mana ini, Pak? Saya di Blora, Jawa Tengah, Bu. Oke, Blora, monggo. Oh iya. Terima kasih, Bu Dr. Zule. Jadi mohon izin saya matur bahwa di beberapa hari ke depan, kebetulan saya di Poltekkes, Bu, di Politeknik Kesehatan Semarang. Ya. Saya ada rencana melakukan pengapmas, dan di sana ada kader dan pasien dengan PTM, Bu, dengan hipertensi. Kemudian salah satu intervensi yang nanti kita akan coba berikan ke mereka itu terapi SEF. Jadi hari ini saya senang sekali bisa gabung untuk refresh kembali dan belajar sama penjenengan Bu Dr. Zule. Kemudian nanti bisa kita aplikasikan di pengabdian masyarakat. Kita ada tim 3 dosen dan 5 mahasiswa, serta ada kader dan beberapa pasien PTM hipertensi yang nanti kita akan cobakan terapi SEF ke mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu nanti kita akan gunakan protokol kesehatan ketat, Bu. Saya sudah belajar dulu sama Bu Dr. Zule dan teman-teman di sini. Siap, monggo. Oke, monggo. Iya. Oke. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui tentang terapi SEF, nanti bisa buka di YouTube ya, Pak Zainal ya, sudah lihat mungkin? Ya, sudah. Ya, terapi Dr. Zule. Kemudian ada yang teknik SEF ya, jadi ada satu video yang saya menemukan bagaimana teknik SEF. Nah, seperti itu sih sederhana. Oke. Baik, ada yang mau bertanya atau mau terapi malam ini, silahkan. Oke, ada yang mau coba? Mbak Tiania nih ikut
ikut terapi chef malam ini nggak ada harapan nih mau belajar apa? Ada Mbak Tia, ada Teh Susan, Bu Susi, ada KPM ADM nih. Ada Bu Nenden, ada Bu Retno, ada Bu Atin. Oke, ada yang mau coba terapi atau mau bertanya, silakan. Oke, sebelum ada yang bertanya, kita coba bahas dulu tentang terapi SEP untuk hipertensi. Mungkin ya Pak Zainal ya? Bu Dokter. Ya, Ya. betul. Oke. Terapi SEP untuk hipertensi. Terapi SEP untuk hipertensi itu ada beberapa yang kita bisa kerjakan, Pak. Jadi yang yang pertama kita bisa kerjakan adalah terhadap keluhannya, Pak. Jadi kalau yang di terapi itu keluhannya itu misalnya seperti ini, yang hipertensi kadang ada pusing ya, kadang ada pusing misalnya atau nyeri kepala. Nah, nyeri kepalanya di terapi. Terus misalnya pusingnya di terapi gitu. Jadi sesuai keluhannya. Jadi kalau misalnya kita merumuskan kalimat setup-nya, ya Allah, walaupun kepala saya terasa pusing, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Gitu ya. Itu untuk kalimat setup-nya. Jadi yang diterapi itu keluhannya. Kemudian yang diterapi itu emosi yang muncul karena sakit tersebut. Misalnya saya punya hipertensi, ini tinggi banget, jadinya takut mati gitu misalnya. Atau misalnya takut kena sakit jantung atau takut kena stroke misalnya. Nah, kemudian yang diterapi itu rasa takutnya. Kalimat setup-nya, ya Allah, walaupun saya merasa takut terkena stroke karena saya punya hipertensi, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Gitu ya Pak ya. Jadi emosi yang diakibatkan oleh penyakit tersebut. Kemudian yang diterapi juga emosi yang mendasari penyakit tersebut. Misalnya apa? Ada seseorang yang dia hipertensi, kemudian kebiasaannya emosional gitu. Udah marah-marah, ada banyak hal yang membuat dia kesal gitu. Nah, itu harus diterapi satu-satu. Misalnya dia marah sama pasangannya, marah sama anaknya, marah sama tetangganya, marah sama saudara. Nah, itu diterapi satu-satu. Tuh, kemudian yang diterapi organnya juga. Jadi yang diterapi area organ yang yang bermasalah. Itu misalnya kalau hipertensi yang bermasalah kan di area pembuluh darahnya mesti ada perubahan ya. Ada perubahan gitu. Nah, berarti area pembuluh darahnya kita fokuskan. Jadi, ya Allah, walaupun kondisi pembuluh darah saya saat ini, jantung saya saat ini dalam kondisi tidak normal, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kenormalannya padamu gitu. Jadi untuk hipertensi itu minimal ada 4 Pak, ada satu lagi mungkin nanti tambahannya nanti ya di sesi yang lain kita pelajari. Jadi minimal 4 itu. 4 itu yang diterapi. Jadi satu keluhannya, kedua emosi yang muncul, emosi yang mendasari, sama organ. Gitu Pak. Jadi 4, minimal 4 itu dulu. Itu yang bisa kita ingat dan bisa dipraktekkan nanti. Ada pertanyaan Pak Zainal? Mungkin di saat pandemi ini, menurut penelitian itu komorbid hipertensi termasuk yang paling besar Bu, mortalitasnya. Jadi bisa jadi ini nanti mempunyai kemanfaatan besar bagi sasaran pengapmas serta kader nanti bisa menggetok tularkan ke warga begitu. Mudah-mudahan Pak, insya Allah teknik SEP ini, terapi SEP ini sederhana. Kemudian sepengalaman yang saya kerjakan nggak ada efek samping ya. Ada beberapa pengalaman efek detox Pak. Efek detox itu begini. Misalnya begini, saya pernah ada yang ke sini terapi ke rumah saya, kemudian keluhannya adalah dia ada problem dengan pasangan. Yang datang ke sini kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu ternyata dia punya kekesalan pada pasangannya yang begini gitu ya. Ada kemarahan. Terus kemudian beliau pulang dengan lebih lega. Kemudian nggak berapa lama sore-sore atau malam itu saya lupa ya, telepon, "Dok, kok saya diare ya?" Terus saya bilang, ya di terapi SEP itu ada efek detox. Jadi ketika kita beremosi negatif, itu tuh sistem tubuh kita kacau dan ada banyak
ada banyak apa namanya, ada banyak racun di dalam tubuh kita gitu. Jadi dengan SAFE itu nanti ada proses detoksifikasi. Jadi ada yang keluarnya tuh kalau nggak kentut, kalau nggak sendawa ada mencret. Jadi itu masih normal. Ya, Iya. gitu. Salah satu trainer saya juga yang master trainernya SAFE juga cerita, beliau ketika mengeluarkan emosi yang paling dalamnya yang terpendam, beliau sampai diare gitu. Jadi itu satu hal yang normal. Kemudian setelah proses detox itu terkerjakan bagus justru. Tinggal dibawa banyak minum supaya racun-racunnya ikutan keluar. Karena memang kalau kita emosinya negatif kan energinya negatif ya, banyak racun di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi ketika kita bisa menetralisir racun-racunnya ikut keluar lewat tadi ya ada sendawa, ada yang kalau saya sendawa suka ada kentut, ada yang sampai kalau yang berat banget ada mencret, kadang ada yang muntah, saya pernah ada juga. Jadi kemudian setelah itu tubuhnya jadi lebih ringan, perutnya juga lebih nyaman begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Selamat bergabung Bu Lina. Ya. Oke, silakan ada yang mau ada yang mau terapi malam ini silakan. Atau ada yang mau bertanya juga boleh. Saya ikut terapi ya, Dok. Boleh, apalagi Bu Lina. Ini Bu Lina rajin banget terapi. Hari ini apa? Mungkin karena saya udah tua kali, Dok. Jadi banyak yang terasa. Iya. Oh ini Bu Lina kita coba ada peserta baru ya, Bu Tiania nih. Mbak Tia. Mbak Tia di chat ceritanya. Oke, ini ada Bu Nenden juga, ada Mbak Tia. Ada pertanyaan nih. Bu Nenden dulu paling atas ya. Assalamualaikum Dok, izin bertanya untuk mengurangi desaturasi karena COVID. Bisa dengan SAFE? Rata-rata sesak diperberat dengan cemas. Jika bisa kategori sesak yang bisa diterapi seperti apa? Semua jenis sesak, silakan. Jadi sesaknya silakan terapi. Bahasa setupnya, ya Allah, walaupun dada saya terasa sesak, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Itu bahasa setupnya. Kemudian di sini cemas, ada dua ya, ada keluhan fisik, ada psikis. Jadi teman-teman begini, kenapa sih dua-duanya perlu diterapi? Satu, ketika kita ada sesak, kita terapi area keluhan sesak di dadanya. Jadi di SAFE itu kombinasi dari 15 jenis terapi. Jadi ada yang mengamati teknik SAFE ini, seorang dosen S2, dan kemudian beliau mengomentari, oh ini ternyata SAFE ini sesuatu yang kayaknya simpel, padahal sebenarnya dia kombinasi ada 15 teknik di dalamnya. Salah satunya yang ada di dalam yang ada di dalam si terapi tersebut ada proses hipnotis juga gitu. Jadi ada proses bagaimana area-area tubuh tertentu tuh ada kita memproses secara dari dalam gitu, dari bawah sadar kita. Gitu. Jadi si tadi itu maaf saya baca lagi. Jadi tadi misalnya kita ada keluhan sesak. Jadi ketika kita menterapi fokus pada area dada kita, area tersebut kita kita pengaruhi gitu. Jadi kita mempengaruhi secara dengan teknik-teknik yang ada itu sehingga dadanya jadi lebih lega. Nah, kemudian untuk cemasnya begini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ada seseorang sakit COVID misalnya. Kemudian karena COVID dia cemas. Karena sesak dia cemas. Nah, supaya cemasnya berkurang, kita kurangi sesaknya. Ketika sesaknya mereda, cemasnya turun, gitu ya. Oke. Kemudian sebaliknya, ada seseorang yang sedang cemas, COVID-nya yang asalnya cuma ringan-ringan jadi terasa lebih berat. Kita terapi cemasnya sehingga COVID-nya juga jadi lebih cepat mereda, cepat sembuh. Kemudian daya tahan tubuhnya juga lebih bagus. Gitu. Jadi yang kita terapi tadi fisiknya kita langsung terapi juga, kita langsung mempengaruhi area-area yang kurang nyaman.
kemudian keluhan psikisnya juga, emosinya kita perbaiki, sehingga dengan emosi yang positif, penyembuhannya nanti akan lebih baik, dan perasaannya pun lebih nyaman gitu selama menjalani sakit tersebut, selama menjalani penyembuhan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Tia. Assalamualaikum dok, izin bertanya bagaimana cara tidak cemaskan dan agar lebih tenang untuk menghadapi sesuatu masalah yang sedang terjadi, karena masalah itu sampai membuat susah tidur dan sering pusing. Oke, ketika ada satu masalah yang membuat kita sulit tidur ya, sulit tidur itu kategorinya nanti lama-lama bisa ada yang namanya insomnia ya. Jadi kalau insomnia itu ada definisinya, kalau udah berapa menit tuh sulit tidur itu nanti kategorinya insomnia. Jadi sulit tidur lah intinya. Kalau sulit tidurnya udah sangat-sangat mengganggu, tidak normal ya, itu termasuk ke arah insomnia nantinya. Nah, si insomnia ini adalah gejala fisiknya. Kita bisa terapi si insomnianya, sulit tidurnya dengan terapi SAFE. Misalnya, ya Allah, walaupun saat ini saya sulit untuk menutup mata saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan bisa tidurnya saya kepadamu gitu. Jadi nanti ada terapi SAFE-nya bisa dikerjakan untuk fisiknya. Kemudian untuk psikisnya yang perlu dicari adalah sumber stresnya kita apa gitu. Karena ada beberapa yang punya problem dalam hidup, problemnya itu apa? Ya bisa macam-macam, setiap orang punya masalah masing-masing. Oke, kemudian ini saya kembali menyampaikan ya tentang apa sih itu permasalahan. Saya contohkan kembali kayak seperti kemarin ya. Ada seseorang nih, dia punya mobil nih. Mobilnya cuma satu. Kemudian di suatu hari tabrakan mobilnya, gitu. Ada satu orang dia ketika mobilnya tabrakan, dia bilang alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah ya Allah saya dapat ujian misalnya. Tapi ada juga ketika terjadi tabrakan dia langsung stres, langsung duduk nangis, ya Allah kumaha gitu ya, ini teh baru beli, uang saya udah habis untuk ini, sedangkan ini adalah satu-satunya transportasi yang saya punya. Dia merasa sedih, dia merasa marah, dia merasa kesel misalnya. Kayak kita lihat di dua situasi ini, yang satu ketika ada mobil yang sama-sama kejadiannya, ada mobil tabrakan, yang satu tidak bermasalah, yang satu bermasalah gitu. Yang satu menyatakan dirinya bahwa ya nggak masalah, alhamdulillah. Kenapa? Saya kemarin udah dapat rezeki mobil. Loh, mobil itu bukan punya saya kok. Kebayang nggak? Mobil itu bukan punya saya kok, punya Allah gitu. Ketika Allah mau ngambil, ya silahkan gitu. Alhamdulillah saya sudah 5 tahun pakai mobilnya, itu aja udah saya syukuri gitu. Atas izin Allah saya punya, tiba-tiba diambil ya alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga nanti saya mungkin bisa dapat pengalaman menabung baru gitu, atau pengalaman untuk bagaimana mencari dana yang baru, saya yang lain-lain. Artinya yang kasus yang pertama dia tidak bermasalah. Tapi yang satu lagi ketika mobilnya tabrakan, dia sedih, dia kesel, dia marah, dia punya masalah. Jadi permasalahannya apa? Permasalahannya adalah emosi tersebut. Jadi ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa kesel, nah itu yang diterapi. Kemudian setelah itu diterapi, teman-teman lihat ini kalau misalnya di penggaris ya, ya misalnya di sini sisi positif, di sini sisi negatif. Kalau orang sedang marah kan energinya di sini ya, di negatif. Kalau ini positif. Jadi ketika sedihnya berkurang, energi negatifnya turun. Kemudian ketika marahnya berkurang, juga nanti semakin ke arah 0 ya. Kemudian ketika kesalnya hilang, terus akhirnya 0, akhirnya sampai ke 0, akhirnya tidak ada sedih, tidak ada marah, tidak ada kesal. Yang ada adalah ya Allah, memang ini semua qadarullah gitu. Kebayang nggak? Dia masih punya masalah nggak dengan itu? Tidak ada. Long apa yang hilang? Long itu bukan punya saya kok. Gitu. Apa yang kita miliki kan punya kita, bukan punya kita. Begitu ya. Nah, jadi tadi bagaimana caranya supaya nanti kita bisa lepas dari permasalahan, kita bisa ringan adalah silakan Mbak Tianya nanti cari permasalahan saya apa aja. Gitu. Bukan kejadiannya ya, bukan tadi, oh ada tabrakan, oke itu cerita boleh nggak apa-apa. Tapi yang kita cari adalah apakah ada marah di sana, ada sedih di sana, ada rasa bersalah di sana, ada takut, ada apa. Itu satu-satu diterapi. Satu-satu diterapi sampai akhirnya kita mencapai posisi 0, dan di sana kita bisa berikhlas, berpasrah, dan kemudian ketika kita mulai fokus pada area-area positif,
area-area nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, nanti kita akan merasakan bahwa even ada kejadian sesuatu yang tidak menyenangkan ya, tadi ada semacam musibah gitu. Ketika kita sudah nol dan kemudian kita mengingat betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, misalnya apa? Bisa melihat warna, bisa menghisap oksigen yang ternyata satu tabung oksigen aja berapa, sehari kita habis berapa, dan kita bisa menghirupnya dengan gratis. Ketika kita bisa punya tempat bernaung di rumah, sedangkan orang lain nggak punya tempat bernaung. Kemudian kita punya saudara, kita punya gigi. Saya pernah gigi saya nggak ada satu, jadi ini ada implan gitu. Tahu nggak rasanya? Rasanya nggak ada gigi sebelahnya tuh nggak bisa ngunyah-ngunyahnya di depan tuh. Masya Allah, ternyata punya gigi geraham tuh enak banget. Gitu. Jadi ketika kita mengingat hal-hal sederhana ya, gigi bisa ngunyah, lidah bisa merasa, terus kita bisa nelan gitu. Karena ada orang yang nggak bisa nelan loh, makannya pakai selang dari sini tuh nggak bisa nelan. Betapa banyak nikmat yang diberikan, insya Allah kita jadi bahagia dan permasalahan kita selesai. Kuncinya bersyukur, iya. Nah, untuk tahapan bersyukur tadi, kita sulit untuk bersyukur kalau masih kesal, kalau masih marah, kalau masih sedih, yang lain-lain. Makanya diterapi dulu ininya. Gitu. Jadi, kenapa sih ada orang misalnya, saya punya dendam nih sama seseorang. Setiap ketemu orangnya saya pasti kesal banget gitu. Terus kayak masih ada sesuatu yang nyangkut itu berarti belum nol. Kemudian akhirnya walaupun tahu itu qadarullah, walaupun tahu itu tuh sudah diatur sama Allah bahwa dengan itu tuh kita banyak belajar. Karena masih ada kesel, ada marah, kita sulit untuk memaafkan. Jadi tahapan untuk bisa ikhlas, kemudian akhirnya bisa bersyukur dengan sangat nyaman, itu adalah hilangkan dulu emosi negatifnya. Gitu. Itu ya Mbak Tia ya. Jadi hilangkan emosi negatifnya, insya Allah kita akan sangat-sangat lebih mudah untuk bersyukur, sangat akan lebih mudah untuk bisa bahagia dengan selalu berikhlas dan pasrah. Ikhlas menerima semua takdir Allah, dan berpasrah bahwa apapun hasilnya saya pasrahkan kepada Allah, insya Allah kita diberikan yang terbaik. Gitu. Ya, baik. Kalau susah tidur karena terbangun padahal baru tidur, apakah bisa terapi? Bisa. Saya pernah pakai terapi SAFE untuk ketika susah tidur ya, ketuk aja sekitar 30 menit nanti juga bobo. Oh ya, kalau kita menginginkan sesuatu, apakah bisa juga, SAFE bisa juga untuk memudah tercapai? Insya Allah bisa. Ada namanya Deep Safe. Tadi untuk misalnya ya, untuk misalnya kita ingin sembuh dari satu penyakit, misalnya kita ingin sesuatu gitu, kita bisa pakai Deep Safe. Deep Safe itu seperti apa? Kalau terapi SAFE itu untuk melepaskan emosi negatif. Jadi titik-titik ini kalau dibuat perumpamaan ya. Jadi ada tempat menyimpan area titik-titik yang dimana emosi itu ngumpul di sana. Jadi ketika di tapping dia lepas. Gitu ya konsepnya ya. Jadi kalau teknik tapping dalam terapi SAFE itu ketika diketuk, si kumpulan emosi di sana terbantu untuk lepas. Tapi kalau Deep Safe beda. Deep Safe itu nanti ada bahasa tertentu, punten itu, tapi materinya ada di pelatihan. Jadi itu bonusnya kalau yang ikutan pelatihan di Total Solution ya. Jadi diajarin gimana caranya Deep Safe untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan Deep Safe ini dipraktekkan sama salah satu teman saya di pelatihan. Jadi beliau mempraktekkan bagaimana dalam hitungan 50 hari beliau dapetin laptop yang dimau gitu dengan menggunakan dapat laptop sama ada yang ini dapat umroh gitu. Yang dia kerjakan itu adalah setiap hari melakukan Deep Safe, ada bangun tidur sama malam. Jadi ada kata-kata tertentu kemudian menyampaikan keinginan, kemudian disimpan di titik-titik tadi. Jadi kalau terapi SAFE kan untuk melepas emosi negatif, tapi kalau Deep Safe itu menginstal, justru disimpan di sana, sehingga kerekam di dalam tubuh kita, dan kemudian itu menarik apa yang kita inginkan untuk segera datang. Kayak itu satu. Kemudian yang lain, kalau di terapi SAFE, di pelatihan SAFE, kita diajarin yang namanya menjadi orang beruntung, wong bejo namanya. Luck factor. Luck factor itu adalah ceritanya begini. Jadi ada yang melakukan penelitian ke berapa orang gitu, sengaja bikin pengumuman di koran gitu.
mereka mencari orang-orang yang satu, dia merasa menjadi orang yang tidak beruntung di dunia. Yang grup yang lain adalah orang-orang yang sangat beruntung di dunia. Kemudian dikumpulin si respondennya, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dipelajari apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak beruntung, apa yang dikerjakan oleh orang-orang beruntung, sampai akhirnya ditemukanlah, oh ternyata yang dikerjakan oleh orang-orang beruntung tuh gini, nggak susah-susah, tiba-tiba ngelamar dapat yang dimau. Kalau lagi pas butuh tiba-tiba datang gitu ya. Terus kalau pas lagi pingin sesuatu nyampe gitu dapat. Itu jadi namanya wong bejo, orang beruntung. Jadi pas apa yang dia mau tuh lebih mudah gitu ngepas tanpa harus susah payah dan kerja keras. Tapi kalau orang yang kurang beruntung itu tiba-tiba kena musibah, udah kerja keras tapi nggak dapet gitu karena kesalip orang atau apa. Jadi ada aja gitu ketidakberuntungan. Nah, ternyata itu polanya diteliti loh. Jadi bukan hanya sekedar kira-kira ya, diteliti. Dan hasilnya adalah kesimpulan dari orang-orang yang beruntung itu ada yang dikerjakannya tuh ini sama ini. Ini saya kasih ininya ya, kasih ringkasannya. Jadi ringkasannya secara ringkas saya coba sampaikan dengan logos namanya. Logos itu di save itu singkatannya dari Loving Gods, terus Blessing Others and Self Improvement. Jadi singkatan logos yang ada di save itu sebenarnya buat saya kalimat singkatnya untuk menjadi menjadi seorang yang tadi yang luck gitu, yang beruntung. Loving Gods itu apa? Jadi Loving Gods itu bagaimana orang tersebut dia setiap harinya dia berusaha mencintai Tuhan. Berarti kalau mencintai Tuhan, bagaimana dia bersyukur, terus bagaimana dia melakukan ibadah yang terbaik yang bisa dia kerjakan, gitu. Itu dua itu minimal. Jadi bagaimana dia bersyukur, bagaimana dia melakukan ibadah yang terbaik untuk Tuhannya sehingga dia dekat sama Tuhan. Jadi akhirnya akhirnya ketika belajar SEF, banyak sekali alumni SEF yang menjadi lebih soleh. Kenapa? Karena ternyata dari soal permasalahan hidup, soal keuangan, dan lain-lain, ternyata salah satu kuncinya untuk bisa semuanya membaik itu dengan dekat kepada Tuhannya, gitu, dengan dekat kepada Allah. Gitu, Loving Gods. Kemudian Blessing Others. Blessing Others itu membantu orang lain, bisa pakai tenaga, bisa pakai pikiran, bisa pakai ngasih uang, itu sedekah. Gitu. Jadi yang dikerjakan oleh orang-orang yang beruntung bukan ngirit-ngirit gitu ya, diempet-empet gitu. Tapi justru kasih-kasihin aja gitu. Itu kata penelitian ya. Kemudian self improvement yang dilakukan oleh orang yang beruntung adalah tiap hari dia belajar hal yang baru, kemudian dia melakukan hal yang lebih baik. Hari ini saya mau melakukan pekerjaan saya lebih baik dibanding sebelumnya. Gitu. Hari ini target saya ingin lebih cepat mengerjakan ini gitu. Jadi dia membuat target, kemudian dia berusaha mencapainya. Jadi ada perbaikan terus di setiap hari. Oke. Jadi itu untuk bisa menjadi orang yang beruntung. Tadi jawabannya itu ya. Jadi pakai teknik SEF bisa nggak? Bisa. Jadi dengan Deep SEF namanya. Nah, kemudian teman-teman, untuk bisa akhirnya tadi melakukan luck factor, kita tuh agak sulit ya kalau kita misalnya masih berenergi negatif. Bayang nggak? Karena energi negatif tuh jauh dari rezeki gitu. Ya, jadi kalau misalnya ingin sesuatu apa yang kita mau itu kan hal positif ya, hal yang diinginkan. Masa kita menginginkan hal negatif? Itu kan hal yang baik ingin datang ke kita. Makanya yang harus kita lakukan adalah kita bikin aura kita positif untuk menarik rezeki datang kepada kita. Caranya gimana? Hilangkan semua emosi-emosi negatif, mencapai tahap di mana kita segimanapun ada emosi kita bisa berikhlas gitu. Di ujungnya kita segera bisa berikhlas, bisa berpasrah, bisa bahagia lagi. Ya, insya Allah nanti rezeki pada datang, yang kita inginkan datang. Oke, baik, kira-kira begitu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Menarik ya? Masya Allah. Oke, silakan. Kalau lanjutannya itu tadi total solusi kemana, Dok? Total solution saya, kalau Bunda atau Bapak Ibu di sini ada yang mau daftar, boleh tanya-tanya nanti japri ke saya ya. Karena nanti saya carikan jadwalnya.
Saya carikan jadwalnya. Terakhir itu bulan Juli ada di Bandung offline dengan prokes ya. Offline, tapi offline tuh sangat dibatasi banget. Jadi dengan prokes yang lumayan ketat. Kemudian ada juga yang online. Tapi dari pengalaman memang yang enak tuh offline. Nanti kalau yang berminat silahkan bisa ikutan. Oke, nanti alumni Total Solution itu boleh jadi terapis ya, boleh jadi terapis, dan kemudian yang saya lihat itu saya amati di pelatihannya karena saya tipe pengamat pelatihan gitu. Ketika seseorang masuk Total Solution Safe itu seperti mengalami sebuah perjalanan spiritual ataupun perjalanan yang mencari kebermaknaan diri gitu ya, kebermaknaan hidup. Jadi satu journey yang benar-benar nanti sangat-sangat berkesan dan penting untuk bisa jalan dengan lebih baik gitu di dalam kehidupan. Yang saya rasakan seperti itu ya. Itu biayanya 3,5 juta kalau ada yang penasaran ya, 3,5 juta. Terus dulu sempat sebelum pandemi mah bisa 2,5, sekarang udah 3,5 juta lagi ya karena terbatas ininya orangnya. Itu kalau banyak suka bisa sih agak turun gitu. Kalau sekarang saat ini 3,5 juta. Ya. Oke. Terus akhirnya ada yang bilang, aduh biayanya ini banget ya. Tapi di pengalaman para trainer ternyata kata pengalamannya justru ketika dimurahkan suka beda hasilnya. Jadi yang ada adalah biarkan dana itu masuk, kemudian jadi sedekah bersama untuk saling mengembangkan dan insya Allah kembali kok ke masing-masing. Sampai saat ini saya pribadi sudah banyak saya sangat yakin apa yang kita keluarkan itu kembali berkali-kali lipat dari yang ada gitu. 2 hari full. 2 hari full. Kecantikan insya Allah bisa juga. Cantik itu kadang-kadang bukan dari fisik aja ya, tapi dari aura positif yang kita punya gitu. Ada orang-orang yang secara garisnya cantik tapi orang nggak nyaman gitu lihatnya. Kenapa? Karena energinya negatif. Ada banyak ada banyak ketidaknyamanan di situ. Mungkin ada marah, ada apa. Tapi ada orang yang wajahnya sederhana tapi terlihat cantik dengan aura positif. Itu satu. Kemudian dengan kita menghindari stres-stres yang ada gitu ya. Jadi semua emosi dikeluarkan, tentunya ke tubuh juga tidak stres, kemudian kulitnya jadi lebih bersinar gitu. Saya walau tapi beberapa yang misalnya ya ketemu saya bilangnya usianya masih lebih muda gitu. Saya usia 42 tapi banyak yang kiranya masih 30 gitu. Makin kan efek safe ya mungkin gitu. Oke, baik, silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Dok, dalam 1 hari berapa kali save-nya, Dok? Bebas. Dalam 1 hari. Dalam 1 hari kita bisa melakukan terapi save saat ada keluhan. Saat ada keluhan, misalnya kita lagi pusing, ya kita terapi. Kemudian berapa kali sesukanya kita bebas. Untuk saran, ya kalau udah sejam capek ya istirahat dulu. Dan kemudian karena si save ini dia meningkatkan metabolisme, jadi harus banyak minum. Jadi baiknya misalnya, ya kalau udah 1 jam istirahat dulu aja, banyak minum. Kemudian dikerjakannya berapa kali, sebenarnya bebas, tapi bisa dikerjakan kalau misalnya pingin teratur ya, bangun tidur sama sebelum tidur, gitu. Nah, tapi kalau pas ada keluhan, boleh juga dikerjakan. Ini mah untuk yang teraturnya ya, Bu, yang teraturnya kita kerjakan bangun tidur sama sebelum tidur. Misalnya kita punya hipertensi nih, tapi lagi nggak ada keluhan, kerjain aja tetap bangun tidur, sebelum tidur. Gitu. Kemudian, tapi pas ada keluhan siang-siang, kita kerjakan untuk area keluhannya. Jadi untuk menangani keluhan bebas kapan aja. Kemudian senyamannya, secapeknya gitu. Saya sendiri kalau udah 15 menit udah capek, istirahat aja. Paling lama-lama tuh 30 menit, udah pegel gitu. Jadi suka udah istirahat. Nanti kita ulang lagi kalau kita udah ingin lagi mulai ya kita kerjakan.
Jadi bebas silakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Iya. Oke, ini Bu Susi, boleh sharing-sharing Bu Susi. Ini sudah lama ya kita ketemu setahun yang lalu ya. Bagaimana perkembangannya dengan terapi SAFE yang dulu pernah dilaksanakan dan kemudian mengikuti beberapa materi. Saya sih pengen feedback aja ya, karena apa namanya, apakah yang teman-teman rasakan bisa kira-kira sama dengan saya atau ada yang berbeda gitu. Boleh cerita Bu Susi? Apa pengalaman setelah dulu terapi SAFE dan setelah ikut sesi-sesi terapi SAFE bersama saya selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk terapi kembali. Kedengeran nggak? Kedengeran. Yuk, saya penasaran aja, pengen tahu kabarnya nih Bu Susi. Iya dok, terapi yang setahun yang lalu itu ya alhamdulillah setelah itu agak mendingan ya gitu. Cuman untuk pemulihan selanjutnya itu masih proses. Jadi masih kadang-kadang muncul, kalau lagi muncul gitu kan udah aja saya terapi lagi sendiri gitu kan. Coba diketuk-ketuk titik-titik apa sih akupunturnya itu gitu. Nah, itu agak lebih lumayan sih bisa ngebantu lebih cepat kalau pas kita lagi rasa nggak nyaman gitu. Iya. Gimana? Ya bagus memang dengan terapi SAFE itu kita udah tahu ya sederhana titiknya, jadi bisa dikerjakan sendiri gitu. Karena yang namanya perasaan itu kan nggak stabil ya. Tiap ada sesuatu yang buat kita tidak nyaman ya kita muncul lagi ya kita terapi SAFE lagi gitu. Iya, kadang-kadang saya juga coba terapi ke anak gitu kan, misalnya saya lihat dia lagi nggak nyaman, ya udah sambil saya ajak ngobrol, saya ketuk-ketuk aja titik-titiknya gitu, nanti lama-lama dia lebih cepat sih kembalinya gitu, moodnya apa gitu. Setelah beberapa dibantu untuk titik-titik akupunturnya itu gitu. Alhamdulillah Bu Susi. Alhamdulillah kalau begitu Mbak ya. Ya seperti minimal seperti itu Bu. Jadi dengan terapi SAFE kita tahu ketika kita tidak nyaman kita bisa segera dapat obatnya. Bisa obatnya tuh salah satu kelebihan terapi SAFE tuh murah. Ya kan ya. Jadi kita kalau saya lagi alergi bisa gatal gitu. Saya tinggal ketuk aja, nggak harus keluar beli obat dulu, ketuk aja sekitar 15-30 menit gatal saya berkurang. Karena dengan ketukan tersebut kondisi darah kita berubah. Kalau pernah ada yang lihat video yang ini ya dari Gary Craig, kalau alergi itu kan darahnya pada ngumpul gitu ya, tapi kemudian setelah tapping itu ternyata si gumpalan-gumpalan itu jadi terurai dan kemudian rasa gatalnya juga berkurang. Gitu, keluhannya juga berkurang. Itu jadi SAFE ini sangat-sangat murah, terapi yang sangat murah, mudah juga, semuanya bisa. Alhamdulillah Bu Susi, semoga jadi lebih baik terus. Kemudian kita bisa jadi seperti apa tergantung pembelajaran kita sih. Iya. Sama ini juga dok, transfer energinya juga bisa lebih cepat. Kayak kita mau transfer energi ke anak gitu ya. Misalnya dia lagi apa, itu bisa lebih cepat sih sampainya gitu. Iya. Karena energi positif kita nyampe ke anak ya Bun ya. Iya. Kalau kita energinya negatif, nyampe loh sama anak. Misalnya kita lagi emosi, lagi apa, anaknya juga lebih cenderung gelisah. Tapi kalau kita energinya udah positif, nyampe ke anak kita juga hasilnya adalah proses tugas kita dalam mengasuh mendidik jadi lebih mudah dan lebih nyaman. Begitu ya Bu. Iya dok. Alhamdulillah Bu Susi. Tidak sia-sia jauh-jauh di Bekasi datang ke Bandung ini. Iya dok, karena kan saya juga perlu waktu cepat ya gitu.
kayaknya urgent banget gitu. Jadi kayak mesti segera diselesaikan gitu. Kalau nggak gitu kan ya makanya mumpung masih bisa di offline kan ya saya samperin aja. Iya. Iya. Masya Allah, saya terkenang banget itu. Bu Sisi di mana? Oh, dari Bekasi datang ke Bandung, Masya Allah, hanya untuk terapi saja. Dan pulang-pulang buat sop iga ya. Ada Bu Lina juga. Bu Lina, gimana kabarnya Bu Lina? Bu Lina ada nih. Alhamdulillah. Oh, ini anak saya. Oke, baik, silakan ada Bu Risna bergabung di sini. Barangkali ada yang mau terapi hari ini, ada waktu 15 menit, kita bisa coba praktek. Boleh dong, dokter. Siapa ini? Ini Retno, dokter. Maaf ya, dimatikan videonya. Ya, teman-teman yang mau terapi, boleh nyalakan video, boleh dimatikan ya. Jadi misalnya ada yang mau curhat gitu, mau terapinya, ada nanti nyerempet ada nama apa gimana, boleh sambil di-off-kan video, namanya juga diganti juga boleh, silahkan. Jadi saya selama kita terapi, karena ini videonya di ini ya, acaranya direkam, didokumentasikan, jadi suka saya upload di YouTube. Oke, silakan. Atas nama siapa ini yang mau terapi? Ini Retno, dok. Oh iya, oke, silakan. Mbak Retno. Ya, Assalamualaikum, dokter. Sehat ya, dok? Iya, gimana? Iya, dokter. Aku kayaknya, jadi dok, aku tuh kena COVID dan alhamdulillah selamat ya, dokter, dengan gejala ringan dan diem di rumah gitu. Siap. Itu tuh aku kena COVID tuh awal tahun, dok. Pas Ya sayang. angkatan tahun baru. Ya selama isoman tuh buat aku sih hampir tiap hari aku nangis, dokter. Padahal aku gejalanya ringan gitu ya. Jadi gejala fisik mah ringan gitu ya, dok. Cuman aku ngerasa orang-orang sekeliling aku tuh apa ya, maksudnya kayak ibaratnya mana sih bisa kena gitu. Jadi support, tapi ya aku nangkep gitu mereka orang deket-deket aku tuh kayak lebih ke bukan nyalahin ya, tapi kok kayak gitu dok. Dan sampai hari ini ya itu teh masih terngiang-ngiang gitu, dok. Ya, oke. Retno. Gimana? Selama PPKM 1-2 bulan ke belakang ini tuh ya, dok ya. Dengan berita banyak, terus ada saudara meninggal, banyak orang ya orang-orang terdekat itu kena COVID sampai nggak adanya gitu ya, dok ya. Aku tuh cemas lagi gitu, dok. Tapi maksudnya tuh cemasnya tuh padahal aku itu dari semenjak kena COVID sampai sekarang itu aku diem di rumah terus, dok. Paling cuman ke warung gitu. Nggak kerja juga, aku udah pengen resign gitu. Saking takutnya kena COVID lagi gitu. Jadi aku udah ngajuin resign berkali-kali, cuman kantor ngasihnya ya udah kerja di rumah aja gitu, jangan ke kantor, yang penting masih kerja. Sampai segitunya gitu, dok. Padahal ini udah 6 bulan kan, 1 semester hidup kayak gini gitu. Terus aku tuh gimana ya, kayak cemas aja, dok. Jadi ketemu orang enggak, tapi aku tuh cemas sama permukaan daerah rumah aku. Sama gagang pintu aja aku kadang takut gitu memegang pintu, padahal perasaan udah dilap gitu. Mau buka kulkas, tutup kulkas aja serem gitu. Mau kalau udah belanja semua kemasan aku lap, pokoknya tuh aku sama permukaan benda atau apapun barang dari luar tuh aku tuh worry banget gitu, takut gitu. Apalagi aku punya anak balita gitu, dok, dan emosi itu tuh ngeganggu gitu. Bahkan aku nggak percaya suami aku itu bersih gitu. Kadang aku takut megang suami sendiri kayak gitu, dok, dan itu ternyata ya aku jadi nggak nyaman aja, bahkan sama orang di rumah juga, gitu, dok. Ya, siap. Mbak Retno, ini teramati sama yang lain ya, keluhannya seperti apa. Ini ada gangguan cemas berlebih, tapi saya ngedeteksinya lebih ke arah psikiatrik. Ini sesuatu cemas yang sudah irasional banget itu. Yang sangat-sangat berlebihan. Jadi ada salah satu teman juga di kantor, ada keluhannya seperti itu.
sampai kalau udah megang ada berkas gitu rekam medik, dicuci tangannya sampai berkali-kali sampai lecet gitu. Kemudian akhirnya berobat di terapi. Habis itu setelah berobat keluhannya hilang dan nyaman. Gitu. Jadi ada gini Bun, saya selama terapi ini karena saya backgroundnya dokter, saya perlu membedakan mana yang terapi psikiatri, mana yang bisa area safe, dan mana yang bisa kombinasi. Misalnya begini, suami saya itu punya gangguan skizoafektif ya. Jadi temannya grup-grupnya skizofrenia lah gitu, dan itu gangguan jiwa berat. Dan suami saya itu per tahun 2010 udah kenal yang namanya EFT plus, mirip sama SEP juga gitu. Dan kemudian itu sudah dikerjakan, tapi kok nggak sembuh-sembuh, malah di 2016 itu suami saya drop banget sampai depresi berat gitu, udah nggak bisa kerja juga. Dan kemudian akhirnya di tahun 2016 juga saya putuskan untuk ke psikiater, dan kemudian berobat mulai lagi, dan alhamdulillah di tahun 2018 suami saya membaik. 2017 itu kalau nggak salah 2017 ya, 2018 terus suami saya pelatihan SEP juga. Jadi SEP-nya dikerjakan. Jadi dulu tuh sebelum obatnya masuk, SEP-nya tuh masuk, tapi mental nggak. Jadi ada paranoidnya, sulit untuk cuma tenang sebentar muncul lagi, baru tenang sebentar muncul lagi. Itu kalau gangguan psikiatri. Kenapa sampai seperti itu? Karena gini, di seorang skizo kondisi neurotransmitter otaknya tuh udah nggak normal. Karena kalau orang lain itu misalnya ada sedikit yang bikin tegang itu langsung hanya ya ada kerasa tegang sedikit dan kemudian bisa kompensasi. Kalau untuk seorang skizo enggak gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang bikin tegang sedikit itu tiba-tiba si neurotransmitternya tuh meletup-letup gitu, dan kemudian muncul wahamnya, paranoidnya, muncullah halusinasinya seperti itu. Dan itu adalah sama mirip-mirip PMS deh. Kalau orang PMS tuh ternyata gangguan hormon tuh berpengaruh ke perasaan, ke emosi yang meledak-ledak. Nah sama di area skizo juga begitu. Jadi, nah di area di mana yang namanya keluhan perasaan itu dipengaruhi oleh kondisi kelainan neurokimiawi otak atau neurotransmitter di otak, saat itulah kita butuh yang namanya obat-obat tertentu untuk membantu. Jadi akhirnya setelah dibalik ya, jadi waktu 2016 itu saya mulai obatnya ke suami, obatnya masuk, suami udah agak lebih tenang tuh neurotransmitternya, SEP-nya lebih jalan, terapi berpikir lebih jalan, nasihat lebih masuk, ilmu baru lebih masuk dibanding sebelum dinetralisir tuh si error-errornya si neurotransmitter. Gitu ya. Jadi saya suka selama terapi itu ngedeteksi kalau ada cerita keluhannya gitu. Ini areanya udah mulai area-area sulit dikoreksi, area-area yang butuh efek dari tadi, gangguan dari otak, gangguan dari neurotransmitter, ataukah hanya dominan di perasaan yang tanpa sampai terlalu melebihi batas tertentu gitu. Nah untuk Bu Retno ini saya nangkep ada over Bu Retno. Jadi sarannya adalah ke psikiatri dulu, obatnya masuk, kemudian sambil nanti setelah obat masuk sekitar 1 mingguan ya, 1 mingguan, kemudian nanti silakan gunakan terapi SEF-nya ketika ada keluhan tidak nyamannya muncul sesekali gitu. Gitu Bu Retno. Dokter, makasih. Nanti dikasih yang namanya anti ansietas, anti cemas gitu. Dan tenang, itu nggak akan bikin ketergantungan kok. Selama begini, ketika seseorang punya gangguan cemas, kemudian butuh sedikit obat gitu ya di awal-awal, nanti obatnya tapering off, jadi bertahap nanti diturunkan. Kemudian supaya cepat-cepat bisa turun, apa yang perlu dikerjakan? Yang perlu dikerjakan satu, apakah kita punya terapi tambahan untuk mengatasi cemasnya? Kemudian apakah kita bisa menggunakan yang namanya tambahan psikoterapi? Psikoterapi itu bagaimana ada CBT juga, misalnya cognitive behavioral therapy istilahnya ya. Jadi bagaimana cara berpikirnya diubah sehingga hasilnya perasaannya juga berubah. Jadi misalnya gini, kalau mengubah pikiran tuh gini, Bu. Kalau kita berpikir bahwa
COVID itu sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang banyak di sekitar, kita kan jadi takut. Tapi kalau kita berpikir warga di sini ada 1.000 orang yang kena COVID 3 orang, berarti COVID-nya sedikit gitu, sehingga kita lebih tenang. Itu yang dimaksud dengan bagaimana kita melatih pikiran kita berpikir yang positif ya. Jadi kalau misalnya lihat ada gelas, ada isi airnya setengah, ada yang berpikir, ya cuman setengah gitu ya. Atau misalnya ada juga yang berpikir, alhamdulillah ada setengah. Hasilnya beda. Kalau yang berpikir, ya setengahnya kosong banget gitu, itu akan sedih, akan tidak nyaman, akan merasa hilang. Tapi ketika yang satu lagi berpikir, alhamdulillah ada setengah, dia akan merasa lebih nyaman. Sesederhana itu Retno. Jadi nanti silakan untuk Retno, saya sarankan nanti ke psikiater, dan saya punya langganan psikiater nih kalau di Bandung ya, ada yang psikiaternya suami saya, keluarga saya ada di Cimahi beliau. Nanti boleh ketemu sama beliau, terus bisa ngobrol banyak sama beliau, kemudian nanti dapat obat, support dulu, dan kemudian segera nanti gunakan terapi SEP-nya untuk membantu ya. Membantu satu terapi SEP, yang lain juga bagaimana kita melatih berpikir. Nah, yang untuk melatih berpikir, yang dulu saya pakai adalah buku yang Seven Laws of Happiness ya. Jadi ada buku Seven Laws of Happiness dari Bapak Arfan Pradiansyah. Silakan nanti dibaca bukunya dan kemudian belajar untuk berpikir positif. Insya Allah nanti cemasnya bisa berkurang. Sedikit tambahan cerita FYI ya, for your information, saya juga mengalami gangguan cemas agak berlebih, terutama yang saya rasain di tahun 2014. Dan obatnya, salah satu obatnya itu, saya sempat menterapi ada emosi yang sempat mengganggu perasaan, kemudian ada latihan berpikir juga, kemudian di 2017 saya belajar SEF juga. Kemudian untuk saya levelnya waktu itu tidak sampai ini ya, tidak sampai ada paranoid yang agak seperti over gitu ya. Ada pikiran tertentu yang kayaknya ketakutan berlebihan gitu, paranoid tertentu. Itu nggak ada di saya, jadi saya nggak pakai obat. Gitu. Begitu Bu Retno, semoga nanti bisa membaik ya. Segera berobat, teman saya alhamdulillah loh, membaik banget. Hanya dalam hitungan seminggu 2 minggu udah baikan setelah ketemu psikiaternya. Iya dok, makasih dok. Sama-sama ya, ayo. Semua ada obatnya kok. Banyak, ini tuh gini teman-teman semua, saya selama semenjak tahu bagaimana yang namanya gangguan jiwa di suami saya, salah satu komitmen yang saya punya, terus tentang gangguan cemas dulu yang saya sempat rasain, bahkan sampai ada gejala-gejala arah depresi gitu, depresinya agak sedang-sedang gitu. Akhirnya saya coba untuk berusaha ya, kalau ada teman-teman gitu yang kok pasangan saya gini ya, aneh-aneh ya, oh itu ini segera berobat gitu. Atau saya perasaan gini-gini, apa yang harus dilakukan, segera diterapi. Jadi saya benar-benar ketika dapat hidayah dari Allah, bagaimana kita bisa mendeteksi mana gangguan jiwa yang butuh psikiater, mana yang bisa pakai terapi SEP, mana yang kombinasi. Salah satu komitmen saya adalah ingin segera memberitahu ke teman-teman semua bahwa nanti kalau udah ada rasa-rasa yang tidak nyaman, insya Allah ada terapinya loh. Sehingga akhirnya kita bisa hidup bahagia dan nyaman gitu. Ya. Gitu. Yang punya masalah juga ada tekniknya gitu. Karena semua permasalahan itu ada jawabannya. Dan kalau saya sendiri nyatet, kalau saya punya masalah itu, saya nggak mau sampai lebih dari 3 kali saya merasain permasalahan, karena semua ada jawabannya kok. Misalnya ini ada masalah nih, terus kedua berulang lagi, pas ketiga saya nggak mau, saya harus nyari tahu caranya gimana, dan ada insya Allah. Gitu. Tinggal kita banyak bertanya, banyak bertanya, banyak searching, insya Allah ketemu jawabannya nanti. Dan tentunya setelah tahu jawabannya mau berubah juga ya. Kalau nggak berubah ya nggak bisa. Minimal kita melakukan tips yang ada di yang ada di bacaan yang kita dapat tentang permasalahan. Oke, baik, sudah sampai ke akhir acara nih, udah 25:08. Ada lagi yang mau bertanya? Mau tanya terapi SEP ini apa bisa digunakan untuk anak dengan gangguan emosi? Bisa. Silakan nanti kalau lagi gangguan emosi, tinggal dideketin, kemudian diketuk aja titik-titik emosinya, nanti cepat reda. Itu satu. Yang lainnya,
Ketika anak gangguan emosi, yang diperlukan itu kitanya tenang, energinya positif, insya Allah anaknya juga lebih tenang. Jadi diterapinya dua. Satu, bagaimana kita menjadi menjadi orang tua dengan energi positif sehingga membawa positif ke anak kita. Yang kedua juga kita membantu anak kita untuk meredakan emosinya. Jadi dua. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Ini sedikit khas nih kalau udah jam segini sebenarnya kita udah mulai ngantuk-ngantuk ya. Mulai ngantuk-ngantuk. Tapi sesekali ya kita adain malam lah. Ada sensasi tersendiri gitu. Apa namanya, kadang-kadang Mohon ya silakan. dipraktekin sedikit Bu untuk barangkali pencerahan untuk saya Bu. Oke. Nah kalau praktek itu enaknya ada keluhan ya Pak. Kalau nggak ada keluhannya nggak ramai, bener asli. Oke. So monggo siapa? Mangga saha, ada yang punya keluhan nggak malam ini? Bapaknya kali ada keluhan nggak? Di badan Nggak ada gitu. kebetulan. Nggak ada. Boleh saya, Dok? Saya Nggak suka mungkin. rasa nyeri dada, Dok. Nah, Sekarang ada nggak? Ada, Dok. Siapa Ibu? Siapa nih? Saya Risna, Dok. Oh Risna, oke. Nggak apa-apa, Bu Risna dimatiin ini. Oke, Bu Risna kita coba terapinya ya, nyeri Boleh, Dok. dada. Saya Oke. Dok, ikutan Dok. Siapa? Bu Neneng? Saya Bu Neneng. Bu Neneng naon? Tangannya gatel Dok. Kalau tiap Tangannya? jam 12 malam. Oh, sekarang lagi gatal nggak? Enggak sih. Cuman nanti Nggak, kalau ya. udah tidur jam 12 malam suka gatel batuk-batuk gitu Dok. Oh, yang gatal berarti tenggorokannya ya? Oke. saya juga ada sebenarnya ini Dok, sindrom Apa? karpal ini Dok, yang Carpal suka tunnel beli-beli kan. syndrome. Ya, Oke. karpal syndrome. Ada lagi rasa apa di tangannya, Pak? Kaku ya? Iya, kaku sama kayak kurang neurotropik gitu, kurang vitamin Oh, D. gitu. Oke. Kakunya level berapa, Pak? Dari 0 sampai 10? 4 Oke, ya. 4 sampai Zainal. 6. Kalau tidur malam ketindih gitu makin sakit. Oke. Yang sekarang level berapa, Pak? Sekarang level 5. 5. Tangan kanan atau kiri? Kiri, Bu. Kiri. Oke. Tadi Bu Risna apa, Bu Risna? Nyeri dada ya? Level berapa? Bu Risna, nyeri dadanya level berapa? 7, Dok. Sampai kembus ke belakang sebenarnya, Dok. Oke, siap. Tapi ya masih bisa, ya nggak nyeri banget gitu, nggak lah. Tapi ya nyeri. Nyeri dadanya kiri, kanan, atas, bawah. Tengah-tengah, Dok. Oke, nyeri dada. Oke, Nyeri nyeri dada. dada. Oke, nanti ketika disebut dada berarti di situ yang dibayangin ya, dada. Ya. Oke, untuk Bu Neneng nanti kalau gatel Level 5 Dok. Oke, gatel. Tangan apa yang gatel? Ini loh di apa sih pangkal tenggorokan kayaknya. Oke. Pangkal tenggorokan. Kita mulai ya. Mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap kita mulai. Ya. Oke, siap tangannya, tangan kanan 2 jari. Ini kalau untuk keluhan fisik kita pakai shortcut ya. Shortcut itu hanya 9 titik sampai titik bawah dada. Oke, tangan kanan pegang bahu kiri. Tarik titik sore spot. Ada di dada kiri atas, cari yang paling melekuk, agak paling lengko, paling tender, paling lembut, dan kalau ditekan tuh paling sakit. Di sini biasanya. Ya ditekan, kemudian diputar-putar. Oke, untuk Pak Zainal, doa setupnya, ya Allah, walaupun tangan kiri saya terasa kaku, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Untuk Bu Risna, ya Allah, walaupun dada saya terasa nyeri, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Untuk Bu Neneng, ya Allah, walaupun pangkal tenggorokan saya terasa gatal, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Oke, kita mulai. Oke, tangan kanan pegang bahu kiri, cari titik sore spot, ditekan, diputar. Ya Allah, walaupun tangan kiri saya terasa kaku, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu.
Ya Allah, walaupun dada saya terasa nyeri, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya pada Ya Allah, walaupun pangkal tenggorokan saya terasa demam, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya. Oke, doanya seperti itu, semuanya sesuai keluhannya masing-masing. Sekarang simpan kedua tangan di atas paha. Zainal, rasakan tangan kirinya gerak-gerakan dan rasanya kaku. Rasakan kakunya semakin jelas, tidak dilawan, kakunya diterima saja, biarkan dia ada, terima dengan ikhlas dan berpasrah. Atur nafasnya sambil terus rasakan tangannya semakin terasa kaku, semakin jelas terasa kakunya, sambil dalam hati mengucapkan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Burisna fokus hanya memikirkan area dada yang terasa nyeri, dan nyerinya semakin jelas. Coba gerak-gerakan bagian dadanya sehingga nyerinya semakin jelas, semakin digerakkan semakin jelas. Untuk Bu Neneng, rasakan, coba nelan ludahnya dan rasanya gatalnya semakin jelas. Silakan fokus hanya pada area yang dirasakan ada keluhan saat ini. Atur nafasnya sambil terus mengucapkan dalam hati, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Oke, sekarang siapkan kedua jari tangan, telunjuk dan jari tengah, ketuk puncak kepala. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Saya fokus pada area yang ada keluhan. Fokus memikirkan hanya area yang ada keluhan. Terima rasa kakunya, terima rasa nyerinya, terima rasa gatalnya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya samping mata kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Bawah mata kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Bawah leher di sini ada tulang, ujungnya diketuk. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya. Bawah ketiak kiri, pas kawat BH, kalau bapak-bapak setinggi puting diketuk pakai jari-jari kita, ditepok juga boleh. Ya Allah, saya ikhlas. Sekarang bagian dada kita, bawah dada kita segaris puting. Kalau ibu-ibu pas kawat BH, kalau bapak pas pertemuan antara payudara dan dinding dada dan dinding perut. Ya Allah, saya ikhlas. Oke. Sekarang jari kiri ketuk puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya. Pangkal alis kiri. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya. Samping mata kiri. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya. Bawah mata kiri. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, saya. Kumis. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya. Dagu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Atur tetap fokus pada area yang dikeluhkan. Fokus pada area yang ada keluhan. Oke, bawah leher. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya. Bawah ketiak kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya. Bawah dada kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya. Sekarang simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya. Tarik nafas perlahan, tahan sebentar, keluarkan perlahan. Terus tarik nafas dengan perlahan, tahan sebentar dan keluarkan dengan perlahan. Sambil terus mengatur nafasnya sambil siap-siap dengarkan arahan saya. Nanti saya akan hitung sampai 3 dan dalam hitungan ketiga silakan teman-teman merasakan seperti menarik sisa rasa kaku dari tangan kiri. Yang nyeri dada menarik sisa rasa nyeri di dadanya. Yang gatal menarik sisa rasa gatal di tenggorokannya ke hidung sambil menarik nafas, sambil tarik sisa rasa tersebut ke hidung. Tahan sebentar, kemudian lepaskan keluhan tersebut bersama hembusan nafas kita sambil mengucapkan hamdalah. Oke, siap dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan, keluarkan nafas sambil seperti melepaskan sisa rasa keluhan bersama hembusan nafas kita dan mengucapkan hamdalah. Oke, 1, 2, 3, tarik nafas lagi. Tahan, keluarkan nafas. Alhamdulillah. Sekali lagi tarik nafas.
Tahan, keluarkan nafas. Alhamdulillah. Oke, baik, monitor. Untuk Pak Zainal, kaku tangan kiri coba dirasakan levelnya berapa setelah 1 sesi? Berkurang, Bu. Berkurang. Dari 5 jadi berapa? 1. 1, alhamdulillah. Oke. Bu Risna nyeri dada tadi 7, sekarang berapa? 5, Dok. 5, alhamdulillah. Bu Neneng tadi gatal di pangkal tenggorokan tadi 5, sekarang berapa? 2. 2. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya dari 1 sesi bisa ada perbaikan. Oke, teman-teman, sedikit saya cerita di ada di materi yang sempat saya dapat di pelatihan. Jadi ada orang yang meneliti, ada orang gangguan cemas. Jadi yang gangguan cemas diperiksa menggunakan EEG tapi yang digitize, jadi terlihat bisa di layar. Ternyata kalau orang gangguan cemas, kalau yang normal itu warnanya kebiruan gitu, aktivitas otaknya warnanya kebiruan. Yang normal ya, yang normal. Kalau yang gangguan cemas itu warnanya merah. Kemudian ada seorang dengan gangguan cemas, direkam tuh otaknya warnanya merah. Kemudian dilakukan tapping gitu, dilakukan EFT. Dan selama 4 sesi ternyata area 4 sesi itu kalau 1 sesi kayak barusan sekitar 3 menit, 4 sesi berarti sekitar 12 menit ya, 10-12 menit. Area merahnya berkurang. Terus dilakukan lagi 8 sesi, berkurang lagi. Dan setelah 12 sesi, kemudian area pink-nya, area merahnya itu hilang semua dan menjadi biru. Jadi cemasnya berkurang tuh tidak hanya sekedar perasaan, tapi memang kondisi tubuh kita berubah. Gitu. Kondisi otak kita berubah, kondisi darah kita berubah, sehingga memang perbaikan ini bukan hanya sekedar sugesti, tapi memang ada perubahan di dalam tubuh kita. Jadi silakan teman-teman dikerjakan lagi. Tadi baru 1 sesi, hasilnya sudah seperti ini, nanti bisa dikerjakan sampai 4 sesi, 8 sesi, atau 12 sesi senyamannya. Oke, ada pertanyaan terakhir? Dokter, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa? Atin, Dok. Oh ya, Bu Atin. Gimana, Ya. Bu Atin? Gini, Dok. Kemarin kan HP saya reset, jadi semua datanya kan hilang. Maksud saya kalau misalnya boleh di-share lagi tata cara tappingnya. Oh iya, boleh nanti setelah boleh. Setelah acara nanti saya kirimkan lagi ya linknya. Supaya Terima nanti kasih. bisa. Iya. Oke, sama-sama. Baik. Malam. Iya. Oke, baik semuanya, Bapak Ibu semua, teman-teman, sahabat semua. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dalam acara Terapi Sehat bersama saya Dr. Jule pada hari ini 3 Agustus 2021. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk semangatnya semua. Sampai bertemu kembali di acara Terapi Sehat bersama saya Dr. Jule di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jazakillah khair, Dokter. Terima Terima kasih semua kasih. teman-teman.